Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami'atuz Zahirin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan, afdalu zikri la ilaha illallah. Abdul zikir la ilaha illallah. Wa afdalud doa alhamdulillah. Abdul doa adalah alhamdulillah. Berselawat pada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, dalam satu hadis Nabi SAW, apabila manusia meninggal, inqata'a amaluhu, amal ibadahnya putus, yang tersisa salah satu yang mengalir itu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu tak bermanfaat, ilmu itu tidak akan mengalir ketika kita meninggal dunia. Maka kita bilang, aku bermohon padamu ya Allah, tolong aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbil la yakhsha, tolong aku dari hati yang tidak bisa fokus, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsil la tasba, tolong aku ya Allah dari diri yang tidak pernah puas. Karena kalau hawa nafsu kita perturutkan, itu tidak akan pernah puas, karena selalu kurang dan kurang. Maka dalam surah At-Takasur, surah 102 ayat 1 dan 2, alhaakumut takasur, kita suka bermewah-mewah, hatta zurtumul maqabir, sampai ke pemakaman pun suka bermewah-mewah, sampai di liang kubur baru lupa dengan semuanya, baru puas ketika tanah sudah memenuhi mulut kita. Kata kuncinya, satu, aku berlindung padamu ya Allah dari ilmu yang tak bermanfaat. Yang kedua, tolong aku ya Allah dari hati yang tak bisa khusyuk. Yang ketiga, bantu aku ya Allah dari diri yang tak pernah puas. Yang keempat, wa min du'ain la yustajabu laha, dari doa yang tidak diistijabah, dari doa yang tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya, salah satu yang kita minta itu adalah hati. Wa min qalbil la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Qaswatil qalbi, artinya hati yang keras. Ketika hati itu keras, maka akan yang lahir adalah sesuatu yang negatif, susah mendengarkan nasihat dari orang lain. Maka salah satu yang merusak amal kita, sittatu asya'a tuhbitul a'mal, 6 hal yang merusak amal ibadah manusia. Salah satunya istighalu bi uyubin nas, sibuk mencari aib dan salah orang lain. Yang kedua, qaswatil qalbi, hati yang keras, tak mau mendengar masukan, tak mau mendengar nasihat, hanya gara-gara yang memberikan nasihat itu levelnya ada di bawah dia. Kata kuncinya, hati yang keras, qaswatil qalbi. Apa penyebabnya? Pertama, dosa yang tak pernah disesali. Maka dalam Al-Quran, surah Al-Mutaffifin, surah 83, nomor ayat 18, nomor ayat 14. Al-Mutaffifin, surah 83, nomor ayat 14. Kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Hati mereka akan keras dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Hati mereka akan keras dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya jumudul ain, keringnya air mata, biqaswatil qalbi, sebabnya karena keras hati. Wa qaswatil qalbi min kasratiz dzunub, hati itu keras salah satu sebabnya karena banyak dosa. Wa kasratiz dzunub min nisyatil maut, kenapa dosa banyak? Karena lupa dengan kematian. Kenapa lupa dengan kematian? Wa nisyatul maut min hubbid dunia, lupa dengan kematian adalah salah satu dari hubbud dunia, cinta berlebihan terhadap dunia. Penyebab pertama, dosa yang dilakukan dan tidak ada penyesalan. Bapak Ibu yang terhormat, dua hal yang kita lakukan ketika kita hendak melakukan dosa. Yang pertama, sadari efek negatif dari dosa itu.
baik efek di dunia atau kelak efek itu di akhirat. Yang kedua, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Dalam An-Nisa surah yang keempat pun kita berada. Yang kedua, apa penyebab qaswatil qalbi, hati yang keras? Adalah berbicara yang tidak bermanfaat terlalu banyak. Maka Nabi SAW menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau engkau beriman pada Allah, kalau engkau beriman dengan hari kemudian, falyaqul khairan, berucaplah yang baik-baik. Kalau tak sanggup berucap yang baik-baik, auliyasmut, diam. Itu jauh lebih baik daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Kita ini orangnya sama, jasad fisik sama. Kadang-kadang yang membedakan kualitas kita, apa yang keluar dari ucapan kita, apa yang keluar dari mulut kita. Makanya dalam surah Qaf surah 50 ayat 18 Allah menjelaskan, mayal fizu min qaulin, yang kau ucapkan dari mulutmu, illa ladaihi raqibun atid, melainkan semua dalam catatan malaikat raqib, malaikat atid. Penyebab kedua qaswatil qalbi, berbicara yang tidak bermanfaat terlalu banyak. Yang ketiga, tertawa terlalu terbahak-bahak. Maka dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan, aqillid dohak, sedikitlah untuk tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Kasratud dohak tumitul qulub, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Penyebab ketiga. Penyebab keempat, pergaulan lingkungan yang tidak baik, itu menyebabkan qaswatil qalbi. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, nomor ayat 104, Allah menjelaskan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang selalu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada yang tidak baik. Wa ulaika humul muflihun, orang yang seperti itu menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang munkar, mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Makanya dalam satu hadis Nabi menjelaskan, berteman dengan orang yang baik seperti kita berteman dengan orang yang jualan parfum, walaupun tak beli minimal wanginya dapat. Berteman dengan yang tidak baik seperti kita berteman dengan pandai besi, walaupun kita tidak kena, walaupun kita tidak dekat-dekat, tapi minimal sedikit kena karena dekat dengan dia. Kata kuncinya, jamaah yang berbahagia, pergaulan yang tidak baik itu melahirkan qaswatil qalbi, hati yang keras. Apa solusi yang diberikan oleh agama? Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, sayangi anak yatim, itu bisa melembutkan hatimu. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menjelaskan, irhamil yatim, sayanglah terhadap anak-anak yatim. Wamsah ra'sah, sapulah kepala anak-anak yatim. Wa'ad'inhum ta'amak, berikan makanan kepada mereka. Iyalinu qalbik, maka hatimu akan lain. Hatimu dan lain, bahasa Arab, bahasa kitanya lembut. Maka dalam tajwid ada namanya mad lain, artinya lembut. Sayangi anak yatim, sapu kepalanya, berikan makanan pada anak yatim, itu bisa melembutkan hatimu. Yang kedua, apa yang bisa untuk membuat qaswatil qalbi hilang? Solusi yang diberikan agama, syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka dalam surah Az-Zariyat, urutan surah 51, nomor ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, nikmat Allah ada dalam dirimu, apakah kamu tidak bisa melihat itu? Apakah kamu tak bisa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Selanjutnya yang ketiga, supaya hati itu lembut, tidak qaswatil qalbi, ziarah kubur. Ada nasihat itu bersuara, tapi orang menanggapinya dengan tidur. Contoh, khutbah Jumat, ustadznya berapi-api ketika khutbah, tapi jamaah berair-air sampai tidur di bawah. Artinya apa? Nasihat bersuara, orang menanggapinya dengan tidur. Tapi ada nasihat yang tak bersuara, ziarah kubur, tapi nasihat itu menusuk ke jantung hati kita. Maka hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku melarang kalian ziarah kubur di awal-awal Islam. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Kenapa? Fa innahu yalinu qalbik, karena ziarah itu melembutkan hatimu.
Dan juga wa tuzkarul akhirah, ziarah kubur itu mengingatkanmu tentang akhirat. Selain menyayangi anak yatim, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ziarah kubur, selanjutnya dijelaskan bersegeralah melakukan kebaikan. Ali Imran surah yang ketiga nomor ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, bersegeralah menggapai surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan Allah pada orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam ayat yang lain At-Tahrim surah 66 nomor ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah pada Allah dengan sebenar-benar taubat. Asarabbukum ayukaffir ankum sayyiatikum, mudah-mudahan Allah mengganti semua yang tidak baik itu menjadi yang baik-baik. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dengan taubat itu Allah memasukkan kita ke dalam surga yang di bawahnya air mengalir. Kata kuncinya jamaah yang berbahagia, bersegeralah melakukan kebaikan. Dalam bahasa kita disebut dengan taba yatubu taubatan. Maka ketika kita hendak berbuat dosa, fikirkan lagi dalam Al-Baqarah surah kedua nomor ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang nyata pada kalian. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya simpulkan kajian kita berjudul qaswatil qalbi, hati yang keras. Dalam hadis Nabi, hati itu penting kepada kita. Ketika hati itu baik, maka akan lahirlah tindak tanduk perilaku yang baik. Apabila daging yang tadi, hati yang tadi tidak baik, akan lahirlah perilaku perbuatan yang tidak baik. Salah satu doa yang kita pinta pada Allah, salah satunya dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari diri yang tak pernah puas, dari doa yang tak diijabah, dan juga kita berlindung dari ilmu yang tak bermanfaat. Ada beberapa sebab kenapa qaswatil qalbi itu datang. Selain pergaulan, dosa yang tak pernah disesali, tertawa terbahak-bahak, berbicara banyak yang tidak bermanfaat. Solusi yang diberikan agama melembutkan hati kita, sayangi anak yatim. Berikan pada mereka rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Karena dalam rizki kita ada hak orang lain. Az-Zariyat surah 51 ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dalam harta kita ada hak orang lain. Selanjutnya yang kita lakukan itu bersegera melakukan kebaikan, ziarah ke kuburan, salah satunya itu bisa melembutkan hati kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kuliah zuhur ini bermanfaat pada kita. Bagi Bapak Ibu yang terlambat tadi tidak bisa melihat ceramah secara utuh, nanti boleh dibuka di fanpage Masjid Jamiatul Zahidin di Facebook dan juga YouTube Masjid Jamiatul Zahidin. Semua ceramah ustadz-ustadz kita